mendadak ya Dr. Wisma. Jadi kami mencoba untuk membuat apa yang bisa kita sampaikan di sini. Kita sifatnya scientific, jadi kita berbicara hal-hal yang bersifat ilmiah yang tentu nanti akan disempurnakan oleh pembicara kedua kita, Dr. Sukamto Kusno. Saya izin untuk memulai materi. Oke, saya mendapatkan tugas untuk berbicara overview mengenai penyakit infeksi campak. Tapi seperti kondisi penyakit infeksi COVID yang lalu, tentu infeksi itu tidak bisa memilah-milih dewasa atau anak gitu ya, siapapun bisa terinfeksi. Tapi karena kita PABD, penyakit dalam, jadi mungkin kita akan lebih spesifik berbicara pada dewasa, meskipun nanti pada slide penjelasan tentu tidak bisa terlepas dari kondisi yang menginfeksi di anak-anak. Jadi untuk sama-sama kita pahami bahwa sebetulnya campak ini berbeda dengan COVID, tadi disampaikan oleh Dr. Wisma. COVID adalah penyakit yang baru disebabkan oleh karena virus yang baru, namanya SARS-CoV-2. Kita belajar bersama pada saat itu karena memang belum ada contohnya. Tapi kalau campak, ini penyakit yang memang sudah ada, sudah lama. Nanti kita lihat sejarahnya. Dan sebetulnya dunia, tidak hanya Indonesia, dunia bergerak untuk memantau perkembangan penyakit ini dari waktu ke waktu. Dan untuk Indonesia kita bisa melihat Kementerian Kesehatan melampirkan data-data ini di mana mereka mencoba mendeteksi kasus-kasus yang dicurigai campak atau disampaikan sebagai suspek campak dan kasus yang dikatakan terkonfirmasi campak atau disebut sebagai kasus campak. Dan kalau dilihat dari grafik ini dari awal tahun 2026 minggu pertama, jadi ini Januari sampai minggu ke-12, berarti kurang lebih sampai di bulan Maret ini, kita bisa melihat ya alhamdulillah ada penurunan jumlah kasus yang disampaikan curiga ataupun yang terkonfirmasi. Dan bahkan pada minggu ke-12 di tahun 2026 kita bisa melihat kasusnya turun jauh. Dan pada saat kita lihat sebaran kasus-kasus yang ada di Indonesia per tahun 2026, kelihatannya mayoritas tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, beberapa Kalimantan, Sulawesi. Tapi memang ini juga tentu tidak terlepas dari kemampuan diagnosis pada center tersebut untuk menduga bahwa yang dihadapi adalah kasus campak. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Wisma, Dr. Eka, ada sejawat kita yang mungkin dicurigai terdampak oleh campak yang akhirnya mengalami kondisi yang fatal. Tentu ini memberikan respons yang positif oleh Kementerian Kesehatan untuk melindungi tenaga kesehatan yang memang kita bekerja dalam membantu pasien, di mana pasien-pasien yang terinfeksi itu bisa saja datang kapanpun untuk bertemu dengan tenaga kesehatan. Dan oleh karena itu dari pemberitaan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kita bisa melihat sudah dikeluarkan surat edaran mengenai kewaspadaan terhadap penyakit campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tapi tentu dampaknya tidak hanya berhenti di sini, tapi dampaknya tentu juga akan melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Tapi untuk difahami bahwa sebetulnya kembali lagi campak bukan penyakit baru, campak ada di sekitar kita, tapi memang angka kemampuan deteksi bahwa ini campak atau bukan itu menjadi tantangan di lapangan. Nah, ini kita masuk ke sejarah. Ternyata campak itu sudah mulai terdeteksi di dunia sejak abad ke-9. Saya juga waktu saya membaca ini saya berpikir bagaimana caranya orang pada saat itu bisa menduga bahwa itu adalah penyakit yang kemudian disebut sebagai campak gitu. Artinya hebat sekali gitu, orang-orang ini cerdas-cerdas sekali gitu ya. Dan di abad ke-9 yang pertama kali menduga penyakit campak itu ada di Persia yang sekarang mungkin kita sebut sebagai Iran gitu ya. Di sana mereka mengatakan ada ilmuwan medis namanya Abu Bakar Zakaria Razi mengatakan hati-hati ada penyakit yang namanya campak dan berbeda dengan kemungkinan yang lain yaitu cacar misalnya. Dan kemudian di abad ke-11-12 terjadi epidemik di Eropa yang kemudian menyebar ke Asia, dan di abad ke-16, jadi ini kita berbicara zaman dahulu kala, di Scotland kembali ada ilmuwan di Scotland yang juga mencoba untuk mendetilkan informasi yang disampaikan oleh ilmuwan sebelumnya. Sampai pada akhirnya di tahun 1896 kita akan mengenal nama ini, Koplik, Henry Koplik. Kan nanti akan ada yang namanya Koplik spots yang kemudian dinyatakan kalau ketemu tanda Koplik spots ini adalah tanda yang dikatakan
khas atau patognomonik untuk menduga bahwa pasien itu terinfeksi oleh campak. Dan tanda koplik itu nanti kita akan sampaikan di gambar berikutnya, itu seperti tanda bercak di daerah pipi bagian dalam, warnanya putih agak kebiruan, yang kalau diperiksa dan memang diduga campak itu bisa menjadi tanda yang cukup khas. Dan kemudian baru di abad ke-20 informasi-informasi yang tersebar ini dicoba untuk dirangkum dan difinalisasi. Ya. Dan pada saat kita berbicara penyebab, ternyata penyakit campak itu disebabkan oleh karena infeksi virus. Dan kalau kita berpikir, memang rata-rata infeksi yang dapat berakibat outbreak atau ledakan atau KLB seperti itu, rata-rata penyebabnya adalah virus. Kenapa begitu? Karena virus itu memang sangat mudah menular, dapat bermutasi, dan lajunya juga cepat begitu ya, sama kayak COVID, kemarin influenza, terus mungkin infeksi virus yang lain, RSV dan seterusnya. Nah, campak kalau diurai pada rantai genetik dikatakan ini virus yang tergolong ke dalam kelompok RNA. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk belajar ini karena ini jadi sekian puluh SKS jadinya. Jadi kita tahu aja, oke, ini virus, dia modelnya RNA dan ternyata dia punya genotype yang juga beragam. Dan oleh karena dia punya genotype yang beragam, maka ada varian-varian yang bisa dideteksi yang bersirkulasi di populasi. Dan pada tahun 1990 dikatakan ada 19 genotype yang terdeteksi, dan pada 2018 dikatakan ada 4 genotype tambahan. Tapi ini sifatnya molekuler dan sifatnya mungkin lebih ke arah surveillance. Dan pada saat diurai rentetan bagaimana turunan genotype virus ini dapat tersebar, kita bisa melihat sebarannya adalah seperti ini. Dan ini kalau ditarik mundur, ini mulai bisa diurai genotype-nya itu ya tentu di abad ke-20, di mana mungkin teknologi sudah lebih canggih. Kita bisa lihat sebarannya sudah ada dan menyebar di seluruh dunia. Jadi kembali lagi kita ingatkan, kita sampaikan, campak ini penyakit yang sudah existing, bukan penyakit baru. Dunia sudah terdampak oleh kondisi penyakit ini dan dunia sudah mencoba untuk struggling melawan kondisi penyakit ini tentunya. Nah, kita tidak jarang suka ketukar-tukar ya, karena campak itu ada yang bilang namanya rubella gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar rubella. Padahal rubella itu beda. Rubella itu nama lain dari penyakit yang kita sebut sebagai German measles atau campak Jerman. Sementara kalau campak yang kita maksud di sini itu adalah rubeola. Dan rubeola berasal dari famili yang namanya genus yang namanya morbillivirus. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar morbili, itu maksudnya campak. Jadi campak ini punya nama lain morbilli, punya nama lain rubeola, dan bahasa Inggrisnya measles. Ya, makanya kalau disingkat morbilli rubeola measles disebut sebagai morbeolus. Jadi pada saat kita berbicara morbeolus, kita berbicara campak. Tapi pada saat kita berbicara rubella, itu beda. Dan saat ini kalau kita lihat deteksi di klinis, itu lebih banyak kita berfokus kepada rubella. Ya, jadi ini satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Memang mereka memiliki sifat sama-sama ada rash di kulit gitu, bercak-bercak merah. Tapi ada hal yang berbeda yang terjadi pada campak dan tidak terjadi pada rubella, yang kemudian dikenal tadi sebagai bercak koplik yang ditemukan oleh Henry Koplik tadi, bercak putih kebiruan di mukosa mulut. Dan kemudian ada 3 keluhan yang cukup khas yang muncul pada campak dan mungkin tidak pada rubella, yaitu adanya batuk, cough, adanya koriza atau runny nose, pilek yang hebat sampai mampet begitu, dan adanya konjungtivitis atau mata merah. Makanya 3 keluhan ini dikenal sebagai keluhan yang juga mengarah kepada infeksi campak kalau ada, yaitu cough, koriza, konjungtivitis dikenal sebagai trisis 3C. Ditambah dengan koplik spot kalau ada, itu mungkin jadinya lebih jelas. Dan virus ini ditularkan secara airborne dan droplet kontak. Nanti kita akan bahas. Dan dua-duanya karena dia virus, maka sifatnya self-limiting. Jadi sebetulnya kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik,
Daya tahan tubuh yang baik ini dapat mengerem laju dari perjalanan penyakit campak atau bahkan mencegah kita tidak terinfeksi oleh campak. Jadi sedemikian pentingnya daya tahan tubuh di dalam perjalanan penyakit dari campak. Dan kalau dilihat antara campak, measles, dan rubella, kelihatannya yang rubella memang agak lebih berat kalau sampai terinfeksi, yang rubella relatif lebih ringan, dan yang membuat rubella menjadi tantangan itu biasanya pada ibu hamil karena dia dapat menimbulkan gejala yang sifatnya teratogenik ke janin. Sementara kalau campak katanya tidak. Tapi kalau ibu hamil kena campak tetap risikonya akan lebih berat. Gitu ya. Ini saya coba tarik supaya ini rubella soalnya sering nih. Artinya kita jangan sampai kecampur-campur antara rubella dan rubeola gitu ya. Nah, ini saya cuma mau menunjukkan aja bahwa Indonesia itu sebetulnya sudah aware terhadap penyakit ini sudah lama. Ini tahun 2012 mereka sudah punya petunjuk untuk melakukan surveillance terhadap campak 2012. Dan pada saat itu mungkin karena belum era digital jadi contoh yang ada itu masih di scan gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa lihat bahwa Indonesia sudah memiliki panduan sebetulnya untuk penyakit ini ya, dan paling tidak yang panduan yang memang sudah distandarisasi untuk aspek deteksi, klasifikasi itu udah ada dari tahun 2012. Tapi kemudian mungkin karena dianggap penyakit yang sifatnya biasa gitu, mungkin tadi Dr. Wisma ngomong campak penyakit di anak kecil gitu ya, mungkin udah divaksin ini itu, jadi tapi memang ada kondisi-kondisi barangkali yang tetap harus kita waspadai, di mana kalau terjadi outbreak atau KLB kita harus lebih berhati-hati. Nah, kita juga punya panduan berikutnya yang dikeluarkan tahun 2024, tapi ini sifatnya untuk apa yang bisa dikerjakan dari aspek imunisasi, ini nanti dari bidangnya Dr. Sukamto, untuk menyikapi penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Makanya ada istilah ini nih, KLB PD3I. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka punya panduan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan, dan kelihatannya campak dan rubella itu menjadi satu hal yang penting untuk disikapi kalau sampai terjadi outbreak atau KLB seperti saat ini. Ya. Nah, kita mengatakan campak itu berdasarkan gejala klinis tentunya. Kalau ada gejala klinis, tadi misalnya ada demam, ada 3C misalnya, itu kita mungkin bilang ini kasus suspek campak. Tapi pada saat kita bisa mengkonfirmasi dengan laboratorium, misalnya dengan antibodi, serologi, IgM, anti campak misalnya, atau anti measles, rubeola, itu baru kita bilang sebagai kasus yang sifatnya konfirmatif. Tapi kalau tidak, tentu itu namanya kasus suspek atau kasus campak secara klinis. Nah, tadi oleh karena penyakit ini disebabkan oleh karena virus, dan virus itu punya sifat memang mudah menular, maka campak termasuk penyakit yang mudah atau sangat mudah menular. Penularannya dua, Bapak Ibu. Direct melalui apa? Melalui percikan liur. Ya mohon maaf, misalnya ada seseorang terinfeksi campak, dia ngomong, dia batuk, dia bersin, percikannya terlontar, tidak sengaja kita terkontak dengan percikan itu, atau mungkin percikannya jatuh di meja, terus kita pegang mejanya, terus kita usap-usap hidung kita, akhirnya kita terinfeksi, itu artinya penularan secara droplets direct melalui droplets kontak. Tapi virus ini punya kehebatan, yaitu dia bisa terbang di udara. Makanya dibilangnya airborne. Jadi kalau Bapak Ibu ingat film Top Gun, Tom Cruise waktu dia terbang tuh ganteng keren begitu, dia ngomong airborne. Apa artinya? Dia udah terbang di udara. Artinya virus ini dapat ditularkan oleh pasien yang terinfeksi. Dia batuk, batuk begitu, mungkin ada droplet yang jatuh, tapi ada partikel yang terbang di udara. Dan pada saat dia pergi jalan keluar dari area ruangan ini, di ruangan ini virus itu disinyalir dapat tetap terbang dan bertahan selama 2 jam. Itu yang membuat kondisi penularan yang sifatnya airborne ini menjadi lebih hati-hati. Ya. Dan tentu nanti ke depannya precaution saya membutuhkan perhatian yang lebih khusus.
Dan tentu pada saat virus itu tidak sengaja tadi dari droplet kontak masuk ke kita, entah kontak langsung atau tadi kita pegang, kita usap-usap hidung, kita hirup, atau memang dia airborne terus kita hirup, dia akan masuk melalui saluran pernafasan, menginfeksi sel darah putih yang namanya limfosit, ditahan oleh sel imunitas tubuh yang namanya sel dendritik dan makrofag, terjadi respons perlawanan yang kompleks, dan pada akhirnya disitulah perang terjadi. Perang siapa? Perang antara tubuh kita melawan virus penyebab. Nah, pada saat seseorang kemasukan virus campak dan unfortunately dia belum divaksinasi. Nah, ini pentingnya vaksinasi, nanti Dr. Sukamto akan berbicara banyak. Kalau dia belum tervaksinasi, belum punya respons imunitas tubuh dan dia kemasukan, maka dia naif antibodinya. Disitulah perang terjadi. Dan pada saat perang, maka gejala-gejala muncul. Ada yang namanya gejala yang muncul pada fase awal atau fase prodromal. Di sini pasien demam. Yang namanya infeksi pasti bikin demam. Jadi ibu bapak bayangkan pasien-pasien saya nih infeksi tropik yang datang, ya semuanya bisa bilang keluhannya demam gitu. Tapi dari demam ini demam yang mana nih? Demam-demam berdarah, demam tifoid, demam karena malaria, demam karena influenza, demam karena COVID, demam karena campak, demam karena cacar, semuanya demam. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada pasien infeksi, gejalanya demam. Tapi kemudian kita mencoba melihat ada keluhan spesifik nggak yang mungkin ada pada pasien campak. 3C, tadi kita sudah singgung. Coughing, batuk, coryza, runny nose dan hidung mampet yang berlebihan, serta mata merah atau conjunctivitis. 3Cs. Ditambah dengan mungkin ada gejala pencernaan, diare, muntah-muntah sehingga akhirnya pasien kehilangan cairan. Ditambah dengan adanya bercak koplik, mungkin itu menjadi satu hal yang bisa lebih khas. Tapi kalau di fase awal gejala ini yang menonjol, kemudian setelah melewati fase awal, karena virus ini masuknya itu melalui pernafasan, menyebar, kemudian dia masuk menginfeksi sel yang pada akhirnya sel-sel itu akan menyebabkan peradangan di daerah dermal, maka muncullah rash, ruam. Gitu ya. Jadi kita mesti ngebayangin nih perjalanannya dari saluran pernafasan ditahan oleh sistem daya tahan tubuh, tapi sebagiannya tentu akan menyebar, dan yang menyebar itu akan sampai ke kulit sehingga akhirnya ada ruam di sana. Namanya ruam makulopapular. Apa itu makulopapular? Dia bercak-bercak, kemerahan, dan dia menonjol. Tapi tidak ada lentingnya. Kalau ada lenting namanya vesicle. Dan yang ada lenting, vesicle, itu terjadi pada cacar. Jadi kalau campak nggak ada lentingnya. Makulopapular rash. Ditambah tadi ada bercak koplik dan seterusnya. Dan dikatakan kurang lebih semenjak masuknya virus sampai muncul ruam, itu katanya kurang lebih sekitar 11 hari atau lebih. Dan oleh karena perang daya tahan tubuh terjadi dalam tubuh kita, itu kompleks sekali. Tuhan menciptakan sedemikian hebatnya respons tubuh kita itu, maka sel-sel yang terinfeksi oleh virus ini akan hancur. Atau tubuh kita memanggil teman yang namanya limfosit CD8, yang limfosit ini akan menghancurkan sel yang terinfeksi dan akhirnya virusnya mati. Jadi artinya tubuh kita itu punya respons perlawanan yang dapat membuat virus itu mati. Tapi tentu ini butuh waktu, gitu ya. Dan virus itu akan mati pada saat sel yang terinfeksi itu hancur. Dia hancur by itself oleh infeksi itu sendiri, atau dia hancur karena dihancurkan oleh sel T CD8 yang sifatnya sitotoksik dan menghancurkan sel. Dan oleh karena itu dikatakan di literatur kebanyakan infeksi campak eventually kalau dia harus terinfeksi tapi dia punya respons daya tahan tubuh yang baik, dia akan sembuh tanpa komplikasi. Meskipun mungkin sembuhnya ya ada penderitaan di situ, gitu ya. Dia melewati berbagai gejala, melewati beberapa proses yang mengganggu dan membuat tidak nyaman. Tapi kalau punya respons daya tahan tubuh baik, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ada beberapa kasus di mana respons daya tahan tubuh ini handicap. Jadi pada saat respons daya tahan tubuh handicap,
maka respons perlawanannya menjadi less efektif. Dan pada saat dia less efektif, maka proses injurinya akan lebih besar. Dan disinilah ada kita kenal sebagai kelompok populasi rentan atau vulnerable population, yaitu mereka-mereka dengan sistem daya tahan tubuh yang terganggu. Dan tentu harapan kita kalau sampai orang itu terinfeksi, ya tentu dia sembuh, self-limiting, dan pada akhirnya dia akan punya respons daya tahan tubuh yang panjang dan dikatakan lifelong immunity, jadi dapat bertahan seumur hidup. Dan kita bersyukur vaksinasi yang kita sudah punya sekarang itu adalah vaksin dari virus hidup yang dilemahkan. Jadi replikasi proses alamiah ini dapat ditimbulkan oleh vaksinasi yang ada. Jadi lebih baik memang kita siapkan dulu di awal dengan vaksinasi yang baik, sehingga kita punya respons daya tahan tubuh yang baik dan sifatnya jangka panjang. Sehingga kalau lagi terjadi outbreak, maka risiko infeksi tidak terjadi. Tapi memang pada saat kita berbicara vaksin, kita harus tarik mundur. Kita berbicara dari zaman anak-anak. Ini yang tadi saya bilang, kita nggak bisa lepas dari teman-teman spesialis anak untuk mencegah KLB campak. Karena vaksin itu sudah dimulai dari ketika anak-anak. Meskipun di dewasa mungkin nanti bisa ada perlakuan-perlakuan khusus yang Dr. Sukamto nanti akan jelaskan. Yang tujuannya vaksinasi menduplikasi respons daya tahan tubuh, menimbulkan pertahanan, sehingga ketika terjadi penyebaran virus, kita sudah bisa survive dan tidak terinfeksi. Nah, ini adalah proses perjalanannya dari mulai masuk, entry dari saluran nafas, kemudian dia masih nggak bergejala di sini, akhirnya terjadi viremia, virusnya masuk ke sel, dia nyebar, sampai akhirnya virus yang menyebar ini kan tadi melalui pernafasan, bisa ada di paru-paru juga. Mungkin kalau dia punya daya tahan tubuh kurang bagus bisa jadi komplikasi di paru-paru. Tapi kalau tidak ya sudah, dia bisa melewati itu. Dan sebagian akan masuk ke daerah dermal, daerah kulit, terjadi peradangan di sana, maka di sini mulai muncul bercak-bercak. Dan biasanya kita baru ngeh ini campak atau curiga campak kalau sudah di sini. Paham ya? Karena kalau masih demam, batuk, pilek, itu bisa macam-macam. Iya kan? Common cold juga bisa demam, batuk, pilek. Begitu muncul lesi kulit yang khas makulopapuler, baru ternyata campak gitu. Jadi artinya di sini ada window di mana pasien itu mungkin belum terdeteksi campak, padahal dia sudah sakit dan dia sudah menjadi sumber penularan untuk orang lain. Bisa difahamin ya? Nah, pada saat terjadi respons peradangan di kulit, ruang makulopapuler, pasien akan lemah, bergejala, dan seterusnya. Tapi kalau dia punya respons imunitas tubuh, maka respons imunitas tubuh itu akan memberikan perlawanan, virusnya dimatikan, dia sembuh, dia survive, dan dia punya daya tahan tubuh dari infeksi alamiah. Tapi tentu akan lebih baik kalau kita siapkan imunitas itu sebelum sakit. Jadi divaksinasi dari awal. Ya ini saya tarik mundur, ini saya maju mundur nih penjelasannya. Tapi ada kondisi yang namanya immunosuppression. Ini kompleks. Mungkin saya akan berbicara detail ini lebih banyak pada saat webinar tenaga kesehatan besok. Tapi ada satu kondisi immunosuppression di mana si campak itu kalau menginfeksi dia bisa mengganggu, disrupting respons imunitas terhadap infeksi yang lainnya. Gitu ya. Nah tentu komplikasinya kalau dia tadi bisa direm oleh daya tahan tubuh ya sudah begitu, demam, batuk pilek, mata merah, mulut ada luka, sariawan, bercak koplik, badan lemes, tapi diare, muntah-muntah, sembuh, selesai. Tapi kalau dia punya respons daya tahan tubuh yang kurang, maka si virus dapat menyebar multi organ, makanya bisa sampai ke otak, bikin encephalitis, komplikasi di paru, bikin pneumonia, infeksi di mata yang berat, keratitis gitu ya, atau mungkin infeksi telinga dan seterusnya. Dan disinilah yang kita sebut sebagai komplikasi dapat terjadi. Jadi artinya komplikasi terjadi pada kondisi yang mungkin khusus.
Dan kalau dilihat angka kejadian komplikasi per kasus ternyata tidak tinggi. Alhamdulillah tidak tinggi. Bahkan yang komplikasi di persyarafan sampai komplikasi yang menimbulkan kematian dikatakan 1/1000 kasus. Jadi ya, tapi tentu ini kalau bisa dihindari dari awal dengan vaksinasi tentu ini akan lebih baik gitu. Jadi kita jangan tantang kita seperti bermain Russian roulette begitu. Toh juga yang meninggal cuma 1 dari 1000 misalnya. Ya kan 1 itu tetap nyawa gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang populasi rentan, yaitu mereka-mereka dengan daya tahan tubuh yang turun. Kondisi malnutrisi, kurang gizi terutama pada anak-anak ini menjadi tantangan. Kemudian pasien immunocompromised, pasien dengan daya tahan tubuh yang turun, misalnya pasien yang terinfeksi HIV, kita tahu HIV akan membuat respons daya tahan tubuh turun, sehingga kita mengenal istilah AIDS begitu, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dan pasien-pasien kanker barangkali yang sedang menjalani kemoterapi yang membuat daya tahan tubuhnya turun, kalau terjadi outbreak dan mereka belum divaksinasi, tentu ini akan menjadi bahaya untuk kelompok-kelompok ini. Masih banyak kelompok yang lain, tapi kira-kira ini adalah contohnya. Dan tentu wanita hamil, meskipun katanya campak tidak menyebabkan kecacatan di janin, tidak teratogenik, beda dengan rubella, tapi kalau ibu hamil terinfeksi, tetap dia bisa menimbulkan komplikasi di janin seperti keguguran, janin tumbuhnya lebih lambat, dan prematur delivery. Jadi artinya ya tetap bahaya gitu ya. Jadi tentu kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang harus diwaspadai. Dan bagaimana kita mengkonfirmasi, tadi saya sudah singgung caranya 2. Yang pertama, kita pakai deteksi respons antibody. Di mana-mana yang namanya infeksi, kalau sudah terinfeksi pasti tubuh akan membentuk respons perlawanan. Tadi kita sudah sampaikan. Dan respons perlawanan itu bisa kita deteksi dengan uji serologi EIA, Enzyme Immunoassay, yang kemudian kita klasifikasikan menjadi immunoglobulin M atau IgM yang sifatnya akut dan baru terhadap campak. Jadi uji serologi IgM terhadap campak ini dapat membantu mengkonfirmasi, tapi dengan catatan dia tidak baru di vaksinasi campak. Karena kalau dia baru di vaksinasi campak terus kita cek serologi IgM campak, mungkin bisa aja dia positif karena vaksin. Atau yang berikutnya, kita mengenal RT-PCR ini waktu zaman COVID luar biasa. Mungkin sebelum COVID kita bingung, setelah COVID semua orang bisa ngomong PCR, dan ini pun juga bisa dikerjakan untuk campak dengan teknik yang juga kurang lebih sama. Memang diagnosisnya, toolsnya ada, tapi mungkin yang menjadi tantangan buat kita adalah ketersediaan. Tersedia di mana nih uji-uji ini, gitu ya? Apakah di laboratorium rujukan atau di mana? Dan disinilah peran kolaborasi itu menjadi penting. Dan untuk pengobatan, tidak ada pengobatan antivirus yang spesifik untuk campak. Nggak ada antivirusnya. Sempat ada yang bilang ribavirin, tapi itu juga nggak terbukti. Ya, jadi tidak semua infeksi virus itu ada obatnya. Hanya sedikit sekali yang ada obatnya. Tapi kita beruntung, kebanyakan respons virus itu akan kalah dan hancur oleh daya tahan tubuh. Gitu ya. Jadi even though nggak ada antivirus, pasien juga bisa sembuh dengan respons antibodi yang baik. Maka upaya untuk memberikan pengobatan mengurangi keluhan simptomatik, terus kemudian memastikan asupan cairannya cukup, terutama kalau campaknya sampai diare dan muntah-muntah, itu kan kekurangan cairan tuh ya. Itu menjadi penting, dan oleh karena kita berbicara daya tahan tubuh, asupan gizi yang bernutrisi itu menjadi mandatory. Karena somehow pada campak kondisi malnutrisi itu menjadi tantangan. Tadi sudah disinggung. Antibiotik, kan antibiotik dipakai bukan buat virus ya. Antibiotik dipakai untuk melawan bakteri. Tapi kok bisa bakteri ikut-ikutan? Karena virus tidak jarang menjadi pintu masuk dari infeksi berikutnya. Kalau si virus campak ini menimbulkan komplikasi di paru-paru, maka paru-paru yang terdampak bisa mengalami infeksi sekunder atau infeksi tambahan yang berasal dari bakteri. Paham ya?
Dan disinilah antibiotik bisa jadi diperlukan. Dan ini harus diberikan melalui justifikasi dokter. Dan kemudian suplementasi vitamin A. Hampir semua panduan menyebut vitamin A dengan dosis yang cukup tinggi ini menjadi penting untuk diberikan pada infeksi campak. Kenapa begitu? Karena campak mengganggu mukosa dan vitamin A ini akan sangat penting untuk membantu mengatasi kondisi itu. Nah, sekarang saya masuk sedikit ke vaksinasi, overlap dengan topiknya Dr. Sukamto, tapi mudah-mudahan jadinya nyambung. Saya bridging aja. Jadi vaksinasi itu penting, dan vaksinasi antibody itu bisa being transmitted dari ibu hamil kepada janin. Jadi kalau bisa ibu hamil udah divaksinasi, jadi bayinya juga ikut terproteksi. Ya, atau ya semua anak-anak yang lahir mengikuti panduan, atau dewasa yang belum divaksinasi kita vaksinasi. Tapi lucunya ada yang namanya gap immunity di campak. Kenapa? Karena ternyata dunia sebelum menemukan vaksin yang sekarang kita punya, dia pakai vaksin yang lain, yang bukan vaksin hidup dilemahkan. Jadi respons imunitas tubuhnya agak lebih lemah. Makanya dikatakan yang lahir dari tahun 67 sampai 89, ya, Dr. Wisma kayaknya belum lahir di antara tahun ini. Bohong tapinya. Jadi mereka-mereka yang lahir di antara tahun ini dianjurkan, boleh deh kita kasih dosis booster yang berikutnya, dosis yang kedua, bukan booster, dosis yang kedua. Kenapa? Karena dikatakan yang pada lahir di tahun-tahun ini dapat vaksin campaknya cuma 1 kali waktu itu. Atau mungkin yang lahir lebih tua lagi, dia divaksin karena dipakainya bukan yang inactivated, tapi vaksin yang berbeda. Jadi ini namanya immunity gap. Karena ada pilihan vaksin atau metode vaksin yang digunakan berbeda pada periode ini, Dr. Sukamto nanti akan menjelaskan. Dan dikatakan kalaupun terjadi komplikasi campak saat ini dan dia sudah divaksin, itu bukan karena kegagalan vaksin, tapi mungkin gagal dalam memberikan vaksinasi. Jadi ini meng-highlight sedemikian pentingnya vaksinasi yang dimulai dari periode anak-anak. Jadi dikatakan the primary cause of the resurgence of measles itu most likely karena failure to vaccinate, not failure of the vaccine. Gitu ya. Jadi ini meng-highlight betul pentingnya vaksinasi. Di Amerika yang saat ini lagi banyak perang, tapi kita juga banyak belajar juga dari panduannya. Kita bisa lihat bagaimana mereka mendevelop vaksin-vaksin ini. Ya, saya akan skip. Bagaimana di Indonesia, ya tadi kita sudah sampaikan ada kejadian luar biasa dan seterusnya, sehingga akhirnya tadi kita punya yang namanya outbreak response immunizations. Jadi kita kejar imunisasi, tapi terutama untuk yang disasar anak-anak tentu. Dan untuk kita-kita yang bekerja di rumah sakit dan kemudian pihak rumah sakit dan kemudian tenaga medis, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat kewaspadaan. Jadi kurang lebih kalau kita lihat isinya ini mirip-mirip kayak apa yang pernah dikerjakan pada era COVID, yaitu mengembalikan lagi screening, surveillance, dan juga mencoba menerapkan prokes. Dan ini adalah nanti jadwal vaksinasi kita akan dijelaskan dengan detail oleh Dr. Sukamto. Kalau kita head to head sama CDC ini mirip. Dan ini ada satu slide kecil, ORI yang tadi dibilang outbreak response immunization, catch up vaccine 1 dosis dikatakan, dan tentu karena ini vaksin hidup maka ada kewaspadaan. Jadi kita kalaupun harus mau ngasih vaksin ini di dewasa misalnya, ada kewaspadaan yang harus diperhatikan karena ini vaksinnya vaksin hidup. Nanti Dr. Sukamto akan menjelaskan. So this is my last slide, terakhir saya mau izin ngejelasinnya sengaja agak lambat Dr. Wisma supaya dongengnya bisa meresap masuk ke dalam relung sanubari semua pemirsa, gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi, campak ini penyakit lama, udah ada dari abad ke-9, tapi kalau terjadi KLB ya tentu kita harus hati-hati, terutama pada mereka-mereka dengan respons imunitas yang kurang baik. Tidak ada obatnya, tapi karena dia virus, dia bisa kalah sama respons daya tahan tubuh, gitu ya. Dan satu hal penting, kunci penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi yang baik dan efektif.
Saya kira mungkin demikian, Dr. Wisma. Saya kembalikan. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adit. Saya rasa sangat jelas ya sekarang apa itu campak. Hati-hati dengan rubella dan rubeola, itu beda ya. Cuma beda satu huruf aja ternyata artinya berbeda sekali gitu. Yang kita bahas ini yang rubeola ya. Baik, kalau tadi kita udah dengar pengobatannya itu nggak ada. Pengobatan untuk campaknya sendiri nggak ada. Jadi mendingan kena terus diobatin, kan ntar juga sembuh sendiri. Atau mendingan dicegah Bapak Ibu kesimpulannya? Mendingan dicegah. Nah, untuk bisa mencegah itu kita dengarkan lanjutan dari Dr. Adit, yaitu akan dibawakan perlukah kita vaksin campak. Silakan kepada Dr. Sukam Tokusnu, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Vinasim yang akan menjelaskan dengan detail tentang vaksin ini. Saya juga udah punya banyak pertanyaan di kepala saya, ntar siap-siap ya dokter. Silakan dokter. Makasih Dr. Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua PP Papdi, Dr. Adi dan moderator serta teman-teman sekalian baik yang ada di ruangan maupun yang ikut di daring ya. Saya tidak serumit Dr. Adit. Dr. Adit memang ahlinya ya. Nah, saya barangkali lebih teknis menyampaikan bagaimana kebijakan Papdi yang menugaskan Satgas Imunisasi Dewasa ya mengenai kebijakan pemberian vaksin pada orang dewasa ya, khususnya pada campak. Baik. Gak jalan mas? Baik. Ya ini adalah website Papdi dan di website tadi mengeling juga websitenya Satgas. Jadi teman-teman bisa masuk ke Papdi, bisa juga langsung ke Satgas Imunisasi Dewasa. Tapi kalau mau jalan-jalan ya ke Papdi dulu lah ya karena itu induk kita. Nah ini barcode-nya barangkali kalau ingin mencari tahu seputar Satgas Imunisasi Dewasa seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan membahas apa sih itu imunisasi dan vaksinasi. Saya kira kawan-kawan yang sudah sering hadir di acara kita ini sudah bosen ya. Tetapi barangkali perlu saya sampaikan, kemudian mengapa campak kembali menjadi ancaman, dan tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Dr. Adit. Kemudian dampak pada dewasa, bukan penyakit anak saja, ini juga sepintas saja, dan saya kira sudah panjang lebar disampaikan Dr. Adit juga. Nah ini bagian saya, vaksinasi campak pada dewasa perlu nggak sih gitu ya. Lalu bagaimana kebijakan global? Ini jangan-jangan mengada-ada aja sih Indonesia. Sebetulnya bagaimana sih WHO, bagaimana sih Amerika, bagaimana sih Jepang misalnya ya. Nanti kita lihat. Kemudian kebijakan global dan sikap Satgas Papdi. Nah, Papdi ini bukan karena ada outbreak campak lalu kemudian kita bikin kebijakan. Seluruh hal yang berhubungan dengan pemberian vaksin pada orang dewasa itu kita selalu kaji, kita update. Makanya ada namanya jadwal imunisasi dewasa. Dan yang terakhir adalah bulan Agustus tahun lalu 2025 kita merilis yang sudah kita tayangkan di website kita. Nah, yang berikutnya tentu saja kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Terus terang saja saya mulai banyak mendapatkan WA pertanyaan, boleh nggak saya vaksin? Lalu kemudian anak saya yang sedang koasisten harus divaksin apa enggak?
Kalau yang sudah lahirnya sebelum tahun 57 itu perlu divaksin apa enggak? Kita tahu bahwa campak ini di tahun sebelum tahun 57 itu sangat masif menginfeksi masyarakat secara global dan dianggap mereka sudah punya kekebalan alami. Jadi kalau yang lahir sebelum 57 itu Satgas tidak menyarankan untuk pemberian vaksin kecuali memang yakin bahwa yang bersangkutan itu belum pernah terinfeksi. Ya, itu nanti kita bahas. Nah, apa itu imunisasi dan vaksinasi? Ini istilah yang seringkali dipertukarkan ya. Sebenarnya vaksinasi sendiri sebetulnya adalah tindakan atau proses dan imunisasi adalah hasil. Jadi kalau kita melakukan vaksinasi maka tubuh kita akan imun ya. Nah, sehingga pemberian vaksin atau antigen tentu saja antigen yang bisa menimbulkan kekebalan dan tidak menyebabkan sakit. Ya, jadi antigennya sudah dibuat sedemikian rupa. Tadi Dr. Adit menyebut sebagai virus yang dilemahkan untuk vaksin yang ada saat ini. Tapi ada juga virus atau bakteri yang hanya sebagian kecil saja komponennya dipakai. Seperti misalnya RNA itu bagian dari inti dari bakteri atau kuman atau virus. Tapi ada juga yang dilemahkan, ada juga yang cuma diambil kulitnya saja. Ya, kita tahu bahwa bakteri atau virus itu ada anatominya, salah satunya adalah kulit. Nah, intinya adalah vaksin ini bisa menyebabkan tujuannya adalah tubuh menjadi kebal ya, yang spesifik terhadap antigen yang disuntikkan tadi. Ya. Jadi kalau imunisasi itu bisa aktif vaksinasi atau infeksi alami. Jadi kalau kita sakit campak lalu kebal itu artinya kita sudah mendapat imunisasi aktif. Ya, melalui infeksi alami. Jadi tubuh membentuk antibodi sendiri. Ya. Bisa juga ya imunisasi aktif ini diberikan vaksin. Ya. Lalu kemudian ada lagi istilah yang namanya imunisasi pasif, itu pemberian antibodi atau kekebalan ya kepada orang yang memerlukan. Salah satu contoh adalah orang yang tercemar tubuh, bisa darah, bisa cairan, plasma dan seterusnya, orang menderita hepatitis B. Misalnya seorang perawat atau dokter tidak dengan sengaja tergores pisau bekas mengoperasi pasien dengan hepatitis B. Ternyata dia nggak punya kekebalan terhadap hepatitis B, belum pernah divaksin juga. Maka untuk mencegah supaya dia tidak tertular, tidak hanya imunisasi yang aktif diberikan vaksin karena dia butuh waktu sekitar 2 minggu untuk membentuk antibodi, dia juga diberikan namanya imunoglobulin. Itu namanya imunisasi pasif. Kenapa enggak ini saja yang diberikan supaya cepat kebal? Kita tahu bahwa imunoglobulin itu umurnya pendek, cuma beberapa minggu sampai bulan, dan harganya mahal. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau seseorang yang belum ada kekebalan terhadap hepatitis B, kalau dia tercemar pasien dengan hepatitis B, maka harga imunoglobulin itu berapa juta? 15-an juta. Ya, kalau dibelikan vaksin bisa dapat berapa? Banyak sekali kita bisa belikan. Nah, maka dari itu pendekatannya adalah kita melakukan imunisasi aktif dengan melakukan vaksinasi. Kalau infeksi alami tadi Dr. Adit sudah sampaikan, menderita dulu gitu ya, demam, nggak masuk kerja dan seterusnya. Nah, imunisasi aktif vaksinasi tentu saja jauh lebih efektif ya, karena tentu saja efek sampingnya lebih kecil daripada infeksi alami.
Kemudian yang kedua, harganya murah, jadi lebih murah. Ya, jadi paham ya. Jadi vaksinasi itu adalah satu tindakan untuk membentuk kekebalan, ya, sehingga vaksinasi ini disebut sebagai imunisasi aktif, ya. Selain apa tadi? Infeksi alami. Nah, mengapa imunisasi atau vaksinasi itu penting? Ya, pertama tentu saja melindungi diri sendiri. Ya, mencegah tertular penyakit infeksi atau meringankan gejala jika tetap terinfeksi. Ya, mengurangi risiko komplikasi berat, rawat inap, bahkan kematian. Tadi sudah di-spill ya oleh moderator. Kemudian jangan lupa untuk orang-orang yang rentan yang tidak bisa divaksin, ini kan vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi orang yang disebut tadi Dokter Adit yang daya tahan tubuhnya rendah tetapi punya resiko tinggi untuk tertular, campak misalnya, maka kalau dia nggak bisa divaksin, siapa yang harus divaksin? Orang-orang yang merawat, yang ada di sekitarnya. Nah, manfaat yang berikutnya jadinya melindungi orang sekitar. Maka dari itu makin banyak orang divaksin, ya, makin banyak orang divaksin, maka akan muncul yang namanya herd immunity, kekebalan kelompok. Dia akan melindungi orang yang tidak divaksin, tetapi butuh berapa persen? Hitung-hitungannya sekitar 70% dari seluruh orang yang ada di tempat itu. Ya, ini saya menulisnya malah lebih ekstrim ya. Ketika cukup banyak orang divaksinasi, ya ada yang mengatakan harus 95% lebih, virus sulit menyebar, dan ini melindungi siapa tadi? Yang nggak bisa divaksin, bayi, ibu hamil, lansia, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, yang tidak bisa divaksinasi. Kita sedang berada pada situasi outbreak. Harusnya kita bisa mencegah kan? Manfaat yang ketiga ini, mencegah wabah dan mengurangi beban perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jadi vaksinasi yang sifatnya massal, yang bisa menyebabkan herd immunity, itu akan mencegah kejadian luar biasa, ya, yang merugikan masyarakat dan ekonomi. Bisa dibayangkan, gegara cakupan vaksinasi campak turun di Indonesia, maka campak bermunculan. Kalau campak bermunculan, apa yang terjadi? Kita mulai dari hulu saja dulu. Pemerintah harus melakukan catch up, divaksin lagi semua. Itu duit. Itu baru ngeluarin vaksinnya. Nggak apa-apa deh kalau vaksin. Lalu kemudian perawatan di rumah dan di rumah sakit. Risiko tertular yang tadinya 1, nanti kita lihat bisa menulari berapa orang. Itu namanya tingkat infeksiusnya. Itu ada hitung-hitungannya. Ya, 1 orang bisa menularkan 10 kalau misalnya di dalam ruangan ini. Sebagai contoh misalnya influenza itu di pesawat terbang dikatakan kalau ada 1 orang bersin, batuk, itu dia bisa menularkan kepada 60-70% penumpang yang ada di situ. Ya, nah artinya kalau tidak ada orang yang sakit flu, berarti mencegah penularan, mencegah wabah. Dan tentu saja ini investasi kesehatan jangka panjang, mahal memang. Ya, kalau dihitung hanya saat ini. Tetapi kalau kita hitung misalnya ya individu saja, berapa pulsa sebulan yang kita keluarkan untuk komunikasi, ya, dengan harga vaksin misalnya, atau lifestyle kita, makan di luar, kemudian pakaian, bandingkan dengan vaksin campak yang sekali seumur hidup dia bisa melindungi, ataupun kalau sakit dia lebih ringan, ya.
WHO mengatakan vaksinasi campak mencegah 59 juta kematian dalam 24 tahun terakhir, 2000 sampai 2024. Jadi biaya vaksin tentu saja lebih murah. Ya. Nah, ini sekedar outbreak campak di Indonesia, teman-teman bisa download. Saya juga mencari-cari ini ya di website bahwa memang ada sekitar 10 ribuan kasus terkonfirmasi di per Maret 2026 ini, dan ada KLB di 34 kabupaten kota di 13 provinsi. Nah, ini menambahkan sedikit dari Dr. Adi. Daya tular campak itu satu penderita itu bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang versus COVID yang 1 sampai 6. Jadi infeksius. Lalu kemudian virus bisa bertahan di udara, tadi Dr. Adit sudah sampaikan, dan ada komplikasi serius campak. Ada pneumonia, ada ensefalitis, ya radang otak, ada komplikasi fatal bertahun-tahun kemudian, ya yang tidak bisa kembali normal, ada imun amnesia, jadi menghapus memori imun sehingga menjadi rentan infeksi lain. Maka dari itu teman-teman, ada evidence, mungkin Dr. Adit nanti bisa meluruskan, pada orang dewasa kalau dia terkena campak biasanya lebih berat ya Dr. Adit, ya, dan perlu perawatan dan komplikasinya biasanya lebih banyak ya. Nah, risiko lebih tinggi pada usia lebih dari atau sampai 20 tahun, imunokompromis dan malnutrisi. Tadi juga sudah disebut. Nah, mengapa orang dewasa rentan? Ternyata sekitar 8% kasus campak di Indonesia pada usia dewasa. That is evident. Jadi artinya orang dewasa punya kontribusi untuk menyebarkan. Ya. Apalagi kalau cucunya banyak ya. Lebaran kemarin itu situasi yang paling mudah menularkan, salaman, ciuman ya dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena ternyata riwayat vaksinasi tidak lengkap. Banyak orang dewasa tidak pernah atau mungkin hanya 1 dosis. Kemudian ada waning immunity. Antibodi itu menurun setelah 15 sampai 20 tahun pasca vaksinasi. Atau ada keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya seseorang yang kemudian harus menjalani kemoterapi. Itu daya tahan tubuhnya akan turun. Ya. Atau orang yang menderita autoimun sehingga perlu obat-obatan yang untuk menurunkan kekebalan. Lalu kemudian ada yang namanya primary vaccine failure, itu sekitar 5% tidak respon terhadap 1 dosis. Jadi maka dari itu kenapa vaksin campak ini nanti kita lihat pada orang dewasa disarankan untuk 2 dosis. Ya, bulan pertama dan bulan kedua 28 hari kemudian. Kemudian bisa juga karena berkurangnya natural boosting. Ya, sirkulasi virus menurun dan tidak ada boosting alami. Jadi ya ini yang mudah jadi contoh itu adalah seringkali orang mengatakan hepatitis A itu nggak perlu di Indonesia karena endemis. Tetapi begitu anak-anak kita tidak kita perkenalkan pada makanan-makanan yang jorok, dia nggak terpapar virus hepatitis A. Begitu kena jajan sekali pada penjajah makanan yang menjadi penular hepatitis A, akan terjadi outbreak. Teman-teman barangkali pernah dengar outbreak di satu SMP atau di SD begitu ya. Itu karena mereka nggak punya kekebalan sama sekali. Sehingga mestinya mereka divaksin. Ya. Nah, kelompok dewasa risiko tinggi ini itu akan rentan dan mudah. Tadi disebut-sebut soal overwork. Jaga, apalagi stres. Ya, yang harusnya dalam 1 minggu kerja berapa jam ya? Ya, tidur kurang dan seterusnya. Itu menyebabkan imunokompromis. Jadi tidak hanya HIV/AIDS saja. Kita banyak menemukan orang-orang dewasa muda, eksekutif muda yang sukanya lembur, habis lembur ke kafe-kafe, tidurnya kurang, itu
sel limfositnya turun, rendah. Masuknya biasanya dirawat dengan radang otak dan seterusnya. HIV-nya negatif, hati-hati ya. Lalu kemudian penyakit kronis, kencing manis, gagal ginjal, penyakit paru atau jantung kronik, tenaga kesehatan yang terpapar tinggi karena terus-menerus terkena virus, kemudian wisatawan ke daerah endemis atau KLB, ibu hamil, ini resiko kelahiran prematur dan seterusnya. Ini adalah kelompok dewasa risiko tinggi. Nah, jadi vaksinasi campak pada dewasa perlu nggak? Silakan dijawab sendiri. Ya, vaksin ini sangat perlu. Jadi tidak hanya perlu, tapi sangat perlu. Dikatakan bahwa 2 dosis itu akan meningkatkan efektivitas dibandingkan dengan 1 dosis saja. Ya, pertama mencegah infeksi campak dan komplikasi pada dewasa, melindungi orang sekitar, mencegah sindrom rubella kongenital pada ibu hamil, bukan rubella ya Dr. Adit ya, rubella. Nah, mencegah imun amnesia, mendukung eliminasi campak nasional dan global. Nah, kalau teman-teman membuka website, sebetulnya ada buku komunikasi antara dokter dan pasien. Kita sudah membuat buku saku vaksinasi dewasa. Silahkan dibuka. Ya, nanti teman-teman dengan mudah bisa mengidentifikasi teman-teman perlu vaksin apa. Itu bisa. Jadi kalau saya umur sekian, saya menderita kencing manis, atau saya menyandang hipertensi, saya pasien autoimun, itu vaksin apa saja yang bisa saya dapatkan, ini bisa dengan mudah kita tentukan. Dan ini silahkan didiskusikan dengan teman-teman dokter. Nah, ini saya bilang tadi, ada kebijakan global loh, nggak hanya Indonesia. Jadi, dan ini bukan baru. Ya, misalnya WHO, vaksinasi untuk semua anak dewasa yang rentan. Target cakupan adalah 90% dengan 2 dosis untuk herd immunity. Memang campak ternyata butuh 90% menurut WHO. Jadi kalau 80 sekian itu masih kurang. Komplikasi terbanyak adalah anak kurang di 5 tahun dan dewasa lebih dari 30 tahun. Kemudian 59 juta kematian bisa dicegah, ya. Dan ternyata juga ratusan ribu kasus global sudah terkonfirmasi. Dan jangan lupa, Amerika November 2025 kemarin mulai ada lagi campak. Ya. Jadi kita tahu bahwa efek global, mobilisasi, perpindahan penduduk, ya, mulai muncul anti vaksin. Ini menyebabkan penyakit-penyakit lama yang disebut Dr. Wisma, Dr. Adi tadi muncul kembali. Dan dikatakan ada 96 negara telah eliminasi campak endemis, tapi nanti kita lihat apakah akan terus berkurang. Dan ini CDC Amerika itu rekomendasi berdasarkan tahun lahir, yang lahir kurang dari lebih dari 1957 itu dianggap punya kekebalan presumptif. Karena waktu itu campak adalah endemis, ya, 95-99% imun, yang lahir di atas atau sama dengan 57 itu perlu 1-2 dosis MMR jika tidak ada bukti kekebalan, dan yang lahir 60-89 kemungkinan hanya 1 dosis, cek titer atau tambah dosis. Tapi saya kira di Indonesia program vaksinasi campak tidak semasif di Amerika ya di tahun ini, 60-89, dan nakes Amerika mewajibkan 2 dosis MMR. Ya, dan di Amerika juga tertinggi 30 tahun terakhir ada kasus lebih dari 2.000 kasus di tahun 2025. Demikian juga Inggris, Spanyol, Austria itu juga telah kehilangan status bebas campak di Januari 2026 kemarin. Nah, ini ada kebijakan lain. Australia
Jepang, ya, bagaimana mereka menerapkan catch up, ya, karena hanya menerapkan 1 dosis pada waktu itu dan ternyata bisa tereliminasi, ya, lalu kemudian Eropa dan seterusnya. Nah, bagaimana posisi Satgas Imunisasi Dewasa PABDI untuk orang dewasa? Itu MMR untuk dewasa itu 19 sampai 60 tahun, ya, yang sebetulnya boleh lebih dari 60 tahun, ya, boleh lebih dari 60 tahun, ya. Tetapi nanti kita bisa diskusikan kalau kira-kira lahirnya di kurang dari tahun 57 sebetulnya sudah dianggap dia punya antibodi atau kekebalan, ya. Nah, sejalan dengan rekomendasi kawan-kawan di tempat lain. Tadi ini saya sampaikan ada jadwal imunisasi dewasa dan campak ada di vaksin MMR ini, teman-teman sekalian. Measles atau campak, mumps atau gondongan, dan rubella, campak Jerman, ya. Maka dari itu kita memberikan jadwal sampai 60, ini karena kita juga menggunakan orang dewasa yang lahir setelah atau 57 ke atas, tahun 1957 itu dianggap sudah punya kekebalan. Nah, jadwal kita merekomendasikan secara umum untuk orang dewasa yang memerlukan adalah yang lahir sebelum 57, tentu saja itu sudah punya kekebalan. Dosisnya 1 atau 2 dosis, bagi yang belum pernah vaksinasi itu 2 dosis dengan jeda minimum 28 hari. Dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh, karena ini vaksin hidup, maka yang dianjurkan tentu saja orang yang imunokompeten atau daya tahan tubuhnya baik, ya, tenaga kesehatan, wisatawan, penghuni asrama atau lingkungan padat, dan pada keadaan-keadaan wabah. Dan bila belum vaksin pada kanak-kanak diberikan 2 dosis, dan yang sudah pernah itu 1 dosis. Nah, ini tadi, apakah bisa diberikan pada lansia? Jadi prinsip utamanya adalah lahir sebelum 57 dianggap memiliki yang disebut sebagai presumptive immunity. Di hampir semua sudah pernah terinfeksi campak secara alami, tetapi tidak dilarang, ya. Jadi boleh diberikan, sebetulnya tidak ada kontraindikasi usia untuk vaksin MMR, tetap aman diberikan bahkan jika sudah pernah divaksinasi atau sakit campak sebelumnya, dan dapat diberikan atas permintaan pasien, ya. Nah, ini tidak rutin direkomendasikan. Jadi yang rutin direkomendasikan adalah yang lahir 57 ke atas, ya. Nah, kalau ada lansia, yang mana saja yang boleh divaksin? Pertama tentu saja tenaga kesehatan, kedua traveler, kemudian kejadian outbreak, ya, seperti situasi saat ini. Lalu kemudian titer antibodi campaknya rendah atau negatif. Dan perhatikan ada juga kontraindikasi dan perhatian khusus atau precaution pada lansia, yaitu bila ada imunosupresi berat seperti kemoterapi, menggunakan imunosupresan dosis tinggi, HIV dengan CD4 kurang dari 200, tentu saja riwayat alergi berat untuk semua vaksin itu dikontraindikasikan. Kehamilan tentu saja tidak relevan untuk kelompok ini, nggak ada yang bisa hamil setelah umur 60 tahun saya kira, ya. Dan data spesifik imunogenisitas pada lebih atau sampai 65 tahun masih terbatas. Jadi perlu pertimbangan individual. Jadi kalau lansia yang masih sehat, ya, belum ada
frail, belum renta, silakan divaksin. Tapi kalau frail atau renta, ya jompo, sebaiknya nggak usah divaksin. Yang divaksin adalah orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Nah, ini adalah siapa saja, nanti teman-teman bisa buka rekomendasi vaksinasi untuk orang dewasa dengan indikasi medis tertentu pada MMR, ya kontraindikasi tentu saja pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, kehamilan, imunokompromis, infeksi HIV dengan CD4 kurang dari 200 atau tidak dalam terapi ARV dan seterusnya, ya. Nah, ini ada petunjuk di sana, ya, petunjuk praktis vaksin ini diberikan pada siapa saja. Jadi sekali lagi, siapa yang perlu vaksinasi pada orang dewasa? 1. Dewasa tanpa bukti kekebalan campak. 2. Tenaga kesehatan. 3. Pelancong wisatawan ke daerah endemis atau KLB. 4. Penghuni asrama atau lingkungan padat. 5. Perempuan usia subur sebelum menikah. Tadi lihat kalau dia hamil kena campak, dampaknya pada bayi bisa ada komplikasi kehamilan. Kemudian warga di wilayah KLB campak aktif. Jadi apa yang bisa dikerjakan teman-teman sekalian? Periksa status vaksinasi. Apakah pernah vaksin campak, MMR? Jika ragu-ragu, konsultasikan ke dokter. Nah, ini yang sering Dokter Wisma, kita tuh sering nggak punya catatan. Ya, ini agak katrok memang ya kita ya. Budaya menyimpan, teman-teman, vaksin ini kalau di Amerika kalau mau sekolah yang ditanya adalah buku vaksinasi, bukan akte kelahiran. Jadi buku vaksinasi itu jimat di sana. Nah, di kita karena memang awareness mulai dari dokter, kita ya tentu saja masih kurang. Ini jadi kesulitan. Nanti kalau anak cucu kita ke luar negeri itu menjadi sulit. Karena ditanya riwayat MMR, akhirnya harus divaksin lagi karena tidak ada tidak ada buktinya. Nah, jika ragu vaksinasi. Jadi tidak ada risiko dari dosis tambahan MMR. Jadi vaksinasi tidak berbahaya. Ketiga, pastikan keluarga terlindungi. Jadi lengkapi imunisasi anak dan dewasa. Keempat, Dokter Adit sudah panjang lebar tadi, kenali gejala campak, kemudian isolasi jika terinfeksi, dan kalau yang masih mudik atau mau pulang waspada. Jadi next time jangan bawa pulang penyakit ya. Jadi kalau mau pulang kampung diimunisasi dulu ya. Nah, ini budaya baru yang saya kira bisa sosialisasikan. Jadi vaksin campak pada dewasa bukan hanya perlu tetapi sangat perlu. Ya, karena campak bisa mengenai siapapun, tidak memilih dia anak-anak atau dewasa, kata Dr. Adi tadi. Satgas Imunisasi Dewasa, PABDI merekomendasikan vaksin MMR untuk semua orang dewasa, dan tentu saja tadi catatan-catatannya sudah saya sampaikan, dan vaksinasi adalah cara terbaik melindungi diri, keluarga, dan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukamto. Baik, kita langsung tanya jawab ya, karena ternyata pertanyaannya udah banyak sekali. Saya persilakan Dr. Adit dan Dr. Sukamto, kita duduk di depan yuk. Ada yang mau yuk juga dari sana, ada mau nemenin juga di sini. Tapi bangkunya cuma 3, maaf ya. Baik, saya langsung ya, belum duduk udah langsung saya tanya nih. Pertanyaannya banyak dok, tapi saya coba untuk mengkelompokkan karena pertanyaannya rata-rata mirip-mirip. Yang paling banyak adalah, jika tidak yakin pernah terinfeksi atau pernah vaksin, apakah perlu cek dulu? Mungkin maksudnya cek dulu antibodinya kali ya, sebelum vaksin seperti yang tadi Dr. Sukamto sudah rekomendasikan. Kalau nggak yakin vaksin aja lagi gitu kan ya, perlu cek dulu nggak? Silakan dokter. Secara umum tidak perlu,
Tapi kalau teman-teman ada fasilitas, karena harganya sama dengan harga vaksinnya tuh. Ceknya apa dok? Ya, pemeriksaan kekebalan atau antibody. Antibodinya apa dok? Biar nyontek kalau mau ada yang periksa. Baik, Dr. Adit nih. Ya kalau untuk respons antibody kita bisa cek IgG total barangkali ya Dokter Sukamto ya. IgG total. Jadi kita bisa tahu titer atau kadar antibodinya seberapa tinggi. Gitu. IgG total rubeola gitu namanya? Campak ya. Oh campak. IgG total campak. Kayak nggak biasa ya? Iya. Udah Bahkan mahal, susah. Iya. Dan jarang kali ya yang menyediakan ya. Oh, ya kalau mau murah meriah dan gampang mah udah vaksin lagi aja ya kalau nggak yakin gitu ya dok. Ya, karena tidak berbahaya juga. Ya melakukan vaksinasi. Ya. Kalau di booster 1 kali aja apa tuh perlu 2 kali dok? Kalau sudah yakin pernah 1 kali, silahkan tambah 1 kali. Tapi kalau belum pernah atau tidak yakin, tidak ada bukti, lakukan 2 kali. Kan ini judulnya nggak yakin dok. Jadi 2 kali aja ya. Ya. Oke, baik. Sebenarnya tadi buku vaksin itu, ini pengalaman saya pribadi ya dok, selama misalnya mau haji atau apa kan semua divaksin-vaksin. Bukunya ada dok, tapi mencar-mencar. Kalau vaksinnya di sini, buku sendiri gitu nggak Bapak Ibu? Nah kalau bukunya banyak, perintil-perintil banyak, akhirnya kita malas nyimpen ya dok, karena terlalu banyak gitu. Yang sekarang gimana kalau kita integrasikan dalam online gitu? Nah itu teman-teman boleh download, di print sendiri, dokternya suruh ngisi kartu yang ada di website kita itu. Ada ya dok? Iya betul. Semoga dokternya mau ya nulis ya. Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang saya rasa menarik ya dokter Farah, Bapak Ibu Farah. Ya, dikaitkan dengan traveling dok. Kebetulan tadi dokter nyebut juga ya dok ya. Vaksinasinya sebenarnya bukan khusus lagi tapi kebutuhan umum. Kayaknya memang gak ada yang bilang khusus ya dok kalau campak ya. Itu campak kebutuhan umum ya. Jadi bukan hanya untuk yang beresiko. Jadi kesimpulannya boleh ditegaskan dokter Adit dan dokter Sukamto. Apakah ini suatu vaksin yang khusus untuk orang-orang tertentu seperti yang tadi disebutkan atau semua orang perlu? Ya kalau belum ada kekebalan itu perlu vaksin. Yang kedua pertanyaan dokter Wisma tadi, bila tidak yakin kebal perlu vaksin, ya. Jadi kenapa kita mungkin kuat ya, tetapi kalau kemudian kita terinfeksi, ya walaupun ringan-ringan saja, mengenai bayi yang belum waktunya divaksin, cucu kita misalnya, atau kita bawa pulang, di rumah ada orang tua kita, atau ada anak kita yang sedang hamil misalnya. Itu yang kemudian kita harapkan kita bisa bertanggung jawab bersama-sama gitu. Termasuk kasihan kan dokter Adit yang pastiannya banyak banget dari pagi sampai malam praktek, ada yang sakit campak, dokter Adit tertular, dokternya tertular karena pasiennya masih ada yang sakit campak. Ya tentu saja akan menjadi drama dan seterusnya. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi kita tidak bicara untuk diri sendiri, intinya gitu ya dokter ya. Kita bicara untuk orang-orang yang kita sayangi supaya kita tidak saling menularkan. Dokter Adit pasiennya, monggo. Dokter Adit pasiennya banyak banget, abis periksa pasien campak nggak dok? Kalau nggak duduk agak di pojok sana aja dok. Ini hoax ini dokter Sukamto. Saya mau menambahkan sedikit tadi mengenai traveling itu dokter Wisma. Jadi traveling itu memang suatu kondisi yang keniscayaan ya, karena sekarang dunia itu bergerak, kita semua bergerak luar biasa, bisa dibilang tidak ada batas lagi antar tempat gitu ya dengan penerbangan yang ada. Maka kita sebetulnya punya cabang ilmu yang namanya travel medicine, dan di travel medicine itu kita mempelajari hal-hal penting apa yang harus dikerjakan dan dilakukan sebelum seseorang bepergian ke daerah tertentu. Dan di antara bagian ilmu travel medicine, vaksinasi itu ada di sana. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, untuk yang traveling, MMR segala macam, ya memang MMR itu menjadi vaksin yang diperlukan di seluruh dunia. Dan pada saat kita belum yakin dan kita akan traveling ke tempat yang saat itu mungkin disinyalir sedang ada wabah, ya tentu yang pertama kalau bisa jangan terbang ke sana. Tapi kalau harus terbang juga, disitulah titik kita harus prepare. Tapi mungkin saya izin nambahin sedikit Dr. Sukamto, MMR ini vaksin bagus, vaksin efektif, proteksi tinggi, tapi satu hal yang perlu keep in mind, ini vaksin hidup yang dilemahkan.
Jadi ada populasi-populasi yang kalau harus divaksin, mereka harus pastikan dulu statusnya, terutama wanita yang masih sexually active. Jadi pastikan bahwa dia tidak hamil pada saat divaksinasi. Maka untuk mereka-mereka yang ingin menjalankan vaksinasi MMR, sementara dia sedang program hamil, itu dianjurkan untuk menunda, ya Dr. Sukamto ya, menunda 4 minggu. Menunda vaksinnya apa menunda hamilnya? Menunda hamilnya. Oh, atau menunda nikahnya? Oke. Saya nggak Menunda ngomong gitu. hamilnya, oke. Menunda hamilnya Jadi 4 vaksin minggu. dulu, 4 minggu kemudian baru program hamil gitu Iya ya. gitu. Jadi Iya. untuk safety betul-betul terhadap populasi ini begitu. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu sih dok. Untuk orang-orang yang spesial gitu ya, itu perlu perlakuan khusus atau tidak? Untuk hamil seperti ini, bagaimana dengan orang-orang yang punya sakit autoimun? Mungkin itu harus gimana? Perhatian khususnya gimana nih? Iya, yang jelas kalau dia autoimun, kemudian minum obat-obat imunosupresan yang menurunkan daya tahan tubuh, itu tidak boleh divaksin. Seperti Dr. Adi tadi, ini vaksin hidup, Vaksin yang hidup dilemahkan. soalnya ya. Ya, jadi sebetulnya secara umum apakah berbahaya? Sebetulnya ya tidak berbahaya, tetapi di dalam bioresiko vaksin itu ada ilmu, walaupun dia vaksin yang dilemahkan, kalau cacat produksi, walaupun dalam laporan 10 tahun terakhir itu nggak ada ya, orang habis divaksin kemudian jadi sakit begitu ya. Nah, tetapi ini vaksin hidup yang dilemahkan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Kalau dia kemudian ada kecacatan produksi atau apa, dia bisa menjadi sakit. Jadi seperti memasukkan bakteri virus ke yang bersangkutan. Maka dari itu ya sudahlah, secara umum kalau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, imunokompromis, itu jangan divaksin. Jadi lagi-lagi orang sekitarnya saja gitu ya dok ya. Orang sekitarnya yang harus divaksin. Namanya juga kondisi spesial Bapak Ibu, jadi perhatiannya spesial, kondisinya spesial, tapi itu jarang sekali terjadi gitu ya, malah nggak pernah ada 10 tahun terakhir ya dok. Jadi tapi daripada kena mendingan nggak usah divaksin. Tapi kalau autoimun tanpa imunosupresan, tanpa obat-obatan, kan soalnya terutama di pasien-pasien yang tiroid gitu ya dok, antibodi pada tinggi-tinggi, tapi kan mereka tidak minum imunosupresan apapun, itu boleh ya? Boleh. Jadi sakit autoimun yang minum obat imunosupresan seperti steroid dan lain-lain, nah itu yang nggak boleh gitu ya. Tadinya mau nanya dokter Adit dulu biar dokter Sukamto napas dulu ya, tapi kayaknya pada semangat banget tanyain vaksin ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Tapi nggak boleh, dokter Adit juga harus dapat pertanyaan. Begini pertanyaannya dok, dari Bapak mana tadi ya? Oh bukan yang ini. Nah ini dia. Dari Ibu atau Bapak Andri Yunian ya. Jika angka kematian 1/1000, mengapa kejadian meninggalnya dokter yang kemarin itu ya terjadi berturut-turut? Apakah sifat virus campaknya berubah atau mengalami mutasi? Silakan dokter. Ya baik, terima kasih Dr. Wisma. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena kita tidak terlibat pada kondisi perawatan sejawat yang bersangkutan. Tapi memang virus itu punya sifat bermutasi. Cuman kalau kita melihat laju mutasi pada virus campak dan upaya untuk memperbaharui vaksinasi, kelihatannya sih itu tidak dikerjakan. Saat ini belum Jadi ya? artinya mutasi dari virus campak kelihatannya dia bukan yang cepat berubah. Kayak misalnya influenza yang setiap tahun kita ketemu strain baru dan harus vaksinasi. Kayak COVID Sepertinya ya, dok? tidak seperti COVID itu. juga mutasi ya? Dan memang pada saat kita berbicara kasus per kasus, memang data klinis secara lengkap itu menjadi penting, Dr. Wisma, untuk kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Barangkali mungkin demikian, Dr. Wisma, terkait dengan kemalangan yang beberapa saat lalu itu. Jadi intinya kita belum berpikir untuk apakah ini terjadi mutasi atau tidak, tetapi kemungkinan memang kondisi sejawat sedang dalam kondisi kelelahan mungkin ya, dengan jaga yang berturut-turut sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh. Sementara sih yang beredar seperti itu, tapi kita nggak pernah tahu pasti apa yang terjadi pada teman sejawat yang kebetulan memang murid saya ya gitu, jadi sedih sekali sih. Tapi ada pernyataan begini dok, rasanya kurang pas nih, saya nggak tahu benar apa enggak ya. Meninggalnya dokter karena campak terjadi berturut-turut. Kayaknya nggak berturut-turut ya dok? Nggak berturut-turut ya Bapak Ibu, mungkin Ibu Andri.
kebetulan aja walaupun cuma satu tapi sangat mengejutkan, tapi nggak berturut-turut. Mungkin Ibu Andrea Yunia melihat ada 3 dokter yang meninggal pada rentang waktu yang berdekatan. Dalam 1 bulan ada 3 dokter yang meninggal, tapi itu bukan campak semua gitu ya, yang campak cuma 1 gitu, yang 2 lagi kondisi yang berbeda. Ini juga dokter Adit lagi dok. Oh silakan, mau nggak boleh dong. Jadi ini barangkali karena sangat sensitif ya. Sebetulnya ya ini barangkali kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan negara kita makin maju sehingga mudah melakukan pemeriksaan laboratorium dan seterusnya. Salah satu keterbatasan kita itu adalah alat diagnostiknya, gitu. Ya alat diagnostik. Jadi alat diagnostik itu membuat kita bisa jadi underreported, ya. Jadi karena ini suspek, hanya gejala klinis saja misalnya, ya tidak bisa dikonfirmasi, itu agak sulit kita melaporkan sebagai campak misalnya, gitu Wisma. Jadi artinya untuk kasus yang sejawat ini pun kelihatannya juga tidak terkonfirmasi karena tidak dilakukan pemeriksaan. Tetapi apakah lalu kita akan menunggu laboratorium yang bisa memeriksa? Sebetulnya laboratorium kita bisa, tetapi reagennya mungkin tidak ada, harus import dan seterusnya. Nah ini yang barangkali kemampuan dokter mendiagnosis ya dengan gejala klinis dan pemeriksaan fisik itu jadi penting. Tetapi di era begini barangkali tugas dokter Adit nih untuk melakukan advokasi. Hari gini gitu loh, nggak bisa diperiksa gitu ya, campak. Periksanya gimana sih dokter Adit? Itu pertanyaan berikut sebenarnya dari ibu yang sama. Untuk pemeriksaan penunjang laboratorium, selain pemeriksaannya apa, tapi di hari keberapa mulai demam. Nah itu kan juga spesifik ya, gimana nih biar pas meriksanya. Baik, terima kasih Dokter Wisma. Jadi ini pertanyaan yang menantang sekali. Jadi saya mungkin bisa menjawab pemeriksaannya apa, tapi mungkin saya belum bisa menjawab kita mau periksanya di mana, gitu ya Dokter Wisma ya. Iya, ada, pasti ada. Cuman itu yang mungkin kita mesti cari tahu di mana. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaannya apa, tadi kita punya 2 metode. Yang pertama dengan melihat respons antibodi yang terbentuk pasca infeksi sebagai bukti bahwa betul virusnya masuk. Kan secara logika, kalau virus itu masuk, tubuh kita akan memberikan perlawanan. Perlawanan itu akan dilihat dengan terbentuknya antibodi yang kemudian itu disebut sebagai IgM, imunoglobulin M, terhadap campak atau rubeola atau measles. Dan karena itu respons antibodi tentu dikerjakannya ya tidak di awal. Mungkin dikerjakan setelah kurang lebih hari ke-5, hari ke-7 begitu. Ketika sudah terbentuk ya itu. Iya, seharusnya di saat M berarti kalau masih baru berarti IgM ya. IgM rubella. Ketika antibodi sudah mulai terbentuk di hari ke-5, hari ke-7 mungkin di situ timing kita bisa periksa. Tapi memang yang namanya pembentukan antibodi kan bisa jadi agak bervariasi ya. Ada yang lebih cepat mungkin atau ada yang agak lebih lambat. Dan mungkin pada saat kita mendapatkan IgM rubella masih negatif, tapi kita melihat gejala klinisnya khas, barangkali pengulangan itu bisa diperlukan untuk bisa meng-capture posisi yang mungkin terbentuknya agak lebih lambat. Jadi 2 kali. Itu serologi. Tapi ada cara yang bisa mendeteksi lebih cepat ketika si virus proteinnya masih ada. Nah itu yang kita sebut sebagai PCR. Ya, PCR sama seperti COVID. Jadi di swab, diambil dari nasopharyngeal karena kan masuknya dari sana, diambil kemudian di running dengan PCR supaya kalau ada protein dari measles yang ada di situ dia bisa terbaca. Jadi tekniknya sama dan itu dikerjakan di awal-awal tentunya Dokter Wisma. Dari sisi aksesibilitas dan harga, dokter rekomendasi yang mana? Sebetulnya mungkin kita perlu mengkaji bersama ini informasi ini Dokter Wisma. Jadi makanya tadi saya juga kita mungkin sama-sama mesti mencari informasi yang lebih baik. Kira-kira uji ini bisa dikerjakan di mana? Karena kalau kita berbicara serologi yang banyak tersedia itu rubella. Serologi rubella, IgM, IgG, aviditas IgG, rubella, mau di lab apapun itu kita mudah untuk akses. Tapi begitu rubeola atau campak
itu bukan yang commercially available. Biasa, ya. Jadi mungkin kita mesti cari informasi ini bisa diakses di mana. Dan kalau berbicara PCR, alatnya sama. Yang tadi disampaikan Dr. Sukamto, primernya yang mungkin harus disiapkan. Nah, harusnya mungkin laboratorium rujukan, mungkin barangkali microbiology klinik FKUI dan seterusnya, barangkali bisa menyediakan hal ini, tapi tentu kita koordinasikan lebih lanjut. Mungkin PR untuk Papdi, Dr. Eka, Dr. Adit dan juga Dr. Sukamto, bahwa bagaimana nih kita mau kemana ya, masyarakat biar lebih tahu aksesnya harusnya kemana gitu ya. Baik, Dok, ini pertanyaan yang saya rasa juga penting. Kalau misalnya ada di keluarga udah demam gitu ya, curiga bahwa dia campak gitu, terus yang kita nih belum terinfeksi gitu. Nah itu kalau terus kita vaksin, itu bahaya apa enggak? Karena kan udah ada keluarga kita yang campak nih, gitu. Ini kita ngapain nih keluarga nih gitu. Jadi mau saya atau Dua-duanya boleh, silahkan. saya oke baik. Jangan rebutan. Ini karena kita saking bersemangat ini. Iya betul, terlihat sekali, semangat sekali berdua beliau ini. Jadi ya tentu kalau misalnya ada keluarga yang dicurigai, jadi belum confirm ya, dicurigai campak. Yang pertama mesti dikerjakan tentu yang bersangkutan tentu kita bawa ke tenaga medis gitu untuk bisa mendapatkan perilaku yang sesuai atau tindakan yang sesuai, dan kemudian tentu upaya untuk mengisolate keluarga kita itu gitu ya, entah isolate di rumah atau isolate di rumah sakit, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap risiko penularan itu menjadi penting. Dan kita sendiri yang mungkin punya risiko terpapar karena ada keluarga kita yang sudah dicurigai terinfeksi, maka kita ya jelas protokol kesehatan untuk kita juga harus dikerjakan. Dan protokol kesehatan itu mengikuti kewaspadaan seperti waktu COVID, cuci tangan, masker gitu ya, mungkin yang sakit diisolasi, kita jaga jarak dan seterusnya. Tapi jangan lupa yang sakit dibawa ke tenaga medis untuk cari tahu, karena kan kita dan tenaga medis mungkin capture-nya agak berbeda gitu. Nah tentu kalau buat kita yang sudah punya risiko terpapar, untuk pertimbangan vaksinasi boleh diberikan. Karena kan kita punya risiko terpapar, tapi yang paling penting ya tadi kita coba cari bantuan ponfriend dulu dari tenaga medis untuk mengatakan betul nggak ini curiga campak gitu. Saya kira mungkin seperti itu ya, Dr. Sukamto. Secara prinsip teman-teman, paparan itu tidak membuat kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi. Bahkan sebetulnya kalau kita sakit, misalnya gini, apakah perlu waktu vaksinasi COVID itu kita cek satu-satu sedang terinfeksi COVID apa enggak? Enggak kan? Karena COVID bisa juga enggak ada gejala. Ya itu boleh divaksin. Ya, kalau massal begitu ya, mau dicek satu-satu bangkrut. Ya. Tetapi satu sisi secara keilmuan, secara evident, ya, vaksinasi itu tidak ada masalah diberikan pada riwayat paparan. Jadi nggak usah nunggu, ditunggu dulu ya dia kena campak juga apa enggak gitu. Itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kena campak bukan karena vaksinnya, ya karena dia sedang dalam masa inkubasi tertular campak. Gitu. Terima kasih. Jadi walaupun kayaknya dia sudah mungkin virusnya sudah masuk, nggak apa-apa ya dok, nggak apa-apa ya. Baik. Jadi jangan ragu intinya. Kita mau sampai jam berapa ya, Dokter Eka? Kita tunggu mungkin 2 pertanyaan lagi boleh ya? Ibu bapak masih, oh dari sini, oh ya betul, maaf, silakan bapak ibu ada yang mau tanya nggak? Silakan bapak, sampai lupa ini dari sini semua ya Allah, udah capek-capek datang, silakan. Nama saya Hadi dari Romangun. Saya mau nanya tadi soal kita ini dok, penanganan campak tadi kan melalui apa? Melalui orang pak, ya, penularan, penularannya. Ya. Kalau misalnya kita di tengah jalan ada orang melalui apa penularan itu dokter, kita nggak sengaja lewat ya. Apa yang kita lakukan? Kan kata dokter selama 2 jam orang itu jalan masih di untuk situ. Apa yang kita lakukan? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan teknis yang baik sekali. Jadi karena virus ini tadi penularan bisa droplets, dia jatuh karena ada droplet atau dia terbang di udara, maka potensi untuk menularkannya akan lebih besar kalau dia airborne gitu ya. Nah memang kayak kita gini nih sekarang nih, mohon maaf nih,
saya buka masker gitu ya. Sebetulnya pada saat saya buka masker karena saya lagi berbicara seperti ini, tentu saya juga nggak tahu ya, nggak bisa meyakinkan betul bahwa di antara kita tidak ada yang sakit gitu ya. Dan kita berada dalam lingkungan tertutup, dan kalau ada yang batuk misalnya mungkin dia membawa virus tertentu dan sifat virusnya itu airborne seperti campak, ya mungkin kita yang ada di sini akan punya risiko tertular. Nah, tapi saya tarik mundur lagi ke pertanyaan Bapak. Ini satu hal yang sulit untuk diantisipasi memang, apalagi kita setiap hari berinteraksi dengan banyak orang. Dan dengan kondisi interaksi yang beragam seperti ini, maka yang kita tahu pasti potensi ketularan penyakit kita akan ada. Tapi apakah penyakit yang menular itu apa dan bagaimana dan jenisnya apa, ya kita nggak tahu. Segini banyak orang kan. Jadi maksud saya, disinilah peran penting ya. Makanya kalau bisa divaksin dari awal mungkin lebih baik. Karena kalau kita sudah vaksin dari awal, kita prepare, maka di dalam tubuh kita itu sudah terbentuk barrier yang sifatnya yang sifatnya imunitas tubuh yang dibentuk secara aktif oleh vaksinasi tadi akan bisa membantu melindungi kita pada saat kita tidak sengaja kemasukan gitu. Ya, dan disitulah ide dari vaksinasi. Jadi jangan menunggu sakit, jangan menunggu ada yang menularkan, kita udah protect diri kita dari dalam. Tapi kalau dari segi luarnya, ya mungkin sebaiknya memang kalau kita ada di kerumunan, sebisa mungkin masker mungkin akan menjadi jalan keluar. Kalau misalnya ada yang batuk, misalnya kita agak sungkan gitu untuk menegur, ya mungkin kita langsung mundur, jaga jarak dari yang bersangkutan. Meskipun nanti dia akan ngomong, ih kenapa lo pergi jauh-jauh dari gue? Situ kan batuk barusan, ya bisa tuh kayak gitu. Tapi maksudnya hal-hal seperti ini itu modifikasi teknis untuk mencegah kita kemasukan. Tapi kalau kita bisa siapkan dari dalam tubuh kita tentara yang kuat sebelum kita terpapar dengan vaksinasi, itu bisa menjadi jalan keluar. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Dokter Adit. Jadi ini daya tahan tubuh. Mungkin saya sekedar mau meluruskan Dokter Adit, saya ini asma, jadi batuknya bukan infeksi. Ini saya sudah mulai sesak ya karena bicaranya banyak. Jadi sudah hampir sebulan saya batuk, jadi memang saya asma. Jadi terima kasih banyak. Saya rasa udah jam 12. Masih ada lagi dari sini? Baik. Kalau yang wartawan nanti ada waktunya. Ibu wartawan bukan? Oke, boleh. Sekali lagi terakhir ya, Bu. Ya. Terima kasih. Tadi disinggung sebentar mengenai wanita hamil ya dokter. Pertanyaan saya, kalau wanita yang sedang menyusui apakah bisa terinfeksi kepada bayinya kalau dia sedang sakit campak? Infeksi Dokter Adit mungkin ya. Silakan Dokter Adit. Jadi mungkin penularannya kalau ibu hamil menyusui, batuknya Bu. Ya kan dia begini. Mana ada orang menyusui begini. Jadi intinya 3 meter kan nggak mungkin. bukan asinya ya dok ya. Jadi kayaknya bukan asinya tapi face to face-nya Kalau dia itu. tidak hamil menyusui saja gitu dok, bisa enggak? Enggak, artinya cara penularannya itu kelihatannya sih bukan melalui asinya gitu ya. Iya, karena dia droplets atau airborne. Ya kalau bayinya di sini dia batuk, ya udah pasti risiko ketularannya tinggi gitu. Jadi maksud saya ya mungkin jatuhnya prinsip penularan seperti yang pada umumnya gitu jadinya Bu gitu. Pakai masker, makanya kalau ibu batuk dikit aja langsung pakai masker. Karena kalau waktu batuk itu kan belum keluar ruamnya, kita nggak tahu itu campak atau enggak ya. Exactly. Tapi kalau sudah campak beneran ya mungkin perlu dipertimbangkan, mungkin nyusuinya pakai botol dulu mungkin ya Formula gitu. dipisahkan Jangan dan berhenti tapi ASI tetap tidak boleh berhenti gitu. Kita cari means yang lain ya. Iya betul, baik. Saya rasa kita bisa sudahi, Masya Allah. Oh boleh dong, silakan. Ya ini sekali lagi penekanan saja. Mengapa campak itu menjadi program pemerintah pada anak-anak? Karena memang dianggap penyakit campak ini berbahaya, ya, sehingga dimasukkan ke dalam program. Jadi untuk memperjuangkan vaksin itu masuk ke dalam program itu butuh waktu. Bahkan tidak langsung, misalnya kita putuskan nih, kelompok ahli memutuskan vaksin A, B, C, D itu nggak bisa tahun ini.
Jadi perlu 5 tahun lagi mesti dianggarkan dan seterusnya. Nah, karena ini program bagi yang tidak atau belum pernah vaksin, maka artinya apa? Jadi secara apa ya? Kalau orang aja bilang coro bodoh. Jadi ya bodoh-bodohan aja lah. Karena program ini nggak penting kan. Jadi kalau nggak ada kekebalan kita dengan vaksinasi, maka lakukanlah vaksinasi. Umur berapapun setelah menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya campak tidak ada lagi di muka bumi Indonesia, termasuk dunia. Lihat, campak sedang meningkat, kelihatannya bersama-sama. Dan ini akan menjadi problem global lagi, yang kita jadi nggak maju-maju ngurusin penyakit terus. Makasih. Terima kasih Dr. Sukamto. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya coba simpulkan sedikit bahwa penyakit campak itu bukan penyakit baru. Dia adalah penyakit virus di mana sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tapi sayangnya ada yang sembuh sempurna menjadi sehat kembali, ada yang tidak sembuh dan berakhir kepada kematian. Untuk itu langkah pencegahan menjadi sangat penting dan juga deteksi yang sangat baik itu penting. Deteksinya tadi waktu awal kayak orang sakit batuk pilek biasa ya, tadi dengan 3C itu ya, batuk, pilek, konjungtivitis, dan kalau ada tambahan spesifik bercak koplik. Kayaknya kayak batuk pilek biasa gitu. Tapi ternyata kalau dilanjutkan dengan adanya ruam kemerahan, kita mulai berpikir ini campak. Tapi sayangnya diagnostik juga tidak mudah, baik dari sisi aksesibilitas maupun juga mungkin harga dan semacam kita belum pasti ya ini ya, di mana periksanya juga belum tahu gitu. Jadi alangkah baiknya kita kenali secara klinis dan kemudian kita segera ke tempat kesehatan ya. Kita punya fase-fase yang mungkin pada fase prodromal tadi kayak orang gejala biasa, kemudian simptomatik mulai ada ruam-ruam, dan insya Allah mudah-mudahan bisa dapat pemulihan yang sempurna. Tapi kalau enggak ya artinya butuh penata laksanaan lebih lanjut. Karena tadi pemulihannya tidak selalu sama, setiap orang bisa sembuh, vaksinasi atau pencegahan menjadi penting untuk menumbuhkan imunitas. Jadi vaksin dan imunitas beda ya tadi ya. Untuk menumbuhkan imunitas pada pasien, ada pada Bapak Ibu dan kita semua, alangkah pentingnya kita berpikir vaksinasi. Bapak Ibu yang sudah dewasa, sekarang juga kita lakukan vaksinasi. Baik. Saya rasa itu adalah pesan saya terakhir. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat kedua pembicara luar biasa, Dr. Adit dan Dr. Sukamto. Kami ucapkan terima kasih, tepuk tangannya dulu. Dr. Eka terima kasih, Bapak Ibu sekalian terima kasih, kepada teman-teman pers terima kasih, dan juga yang online terima kasih. Saya tutup, kayaknya belum pas kalau saya belum berpantun. Saya pantun dulu ya. Menanam padi di tanah subur. Terima kasih, panen tiba membawa berkah. Terima kasih atas ilmu campaknya yang tersalur. Bersama Papdi kita jaga kesehatan bersama. Baik, saya rasa saya udahi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu silakan keluar untuk coffee break. Sedangkan yang teman-teman pers silakan tetap lanjutkan di sini untuk kita lanjutkan dengan temu dengan para Papdi dan pembicaranya. Silakan. Mari Bapak Ibu silakan keluar. Rambut bang. Semuanya berpelongen. Kan potong rambut sepanjang ini sejak usia dewasa. Terakhir SMA.
Gantian kita.